Ia terus-menerus melabeli program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Apakah ini demi keamanan Israel atau demi mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan musuh bersama yang permanen? Ia menghadapi tuduhan korupsi yang serius. Apakah Benyamin Netanyahu seorang penjahat perang? Sang tokoh kontroversial di balik tirai konflik. Selamat datang kembali di Another Side, tempat kita berani mengungkap tabir di balik narasi-narasi resmi. Hari ini kita akan menyelami kedalaman sisi gelap seorang figur yang telah mendominasi panggung politik Israel selama puluhan tahun, namun seringkali lolos dari sorotan tajam keadilan internasional. Ya, dia adalah Benyamin Netanyahu. Apakah ia pahlawan bagi negaranya atau justru seorang penjahat perang yang ulung dalam memainkan peran di panggung dunia? Mari kita buka lembaran-lembaran yang coba disembunyikan. Bersama gue, Juan Angelo. Dari garis depan militer ke bangku kekuasaan, bibit kekejaman. Lahir pada tahun 1949, perjalanan Benyamin Bibi Netanyahu dimulai bukan dari meja diplomasi, melainkan dari medan perang. Ya betul, medan perang. Sebagai seorang kapten di unit elit Sayeret Matkal, ia terlibat dalam operasi-operasi rahasia. Pengalaman militer ini yang sering kali diglorifikasi sebenarnya mungkin telah menanamkan bibit-bibit pandangan tanpa kompromi, di mana kemenangan dicapai dengan segala cara tanpa memandang korban jiwa. Nah, setelah dia meniti karir diplomatik di Washington dan PBB, tempat ia mengasah kemampuannya dalam memanipulasi narasi, Netanyahu melesat ke puncak kekuasaannya. Pada tahun 1996, ia menjadi Perdana Menteri termuda di Israel. Namun, bagi banyak pihak, ini bukanlah era perdamaian, melainkan fondasi bagi kebijakan-kebijakan agresif yang akan datang. Arsitek penderitaan, kebijakan di balik pelanggaran hak asasi manusia. Di bawah kepemimpinan Netanyahu, khususnya dalam periode kekuasaannya yang terlama dari tahun 2009 hingga 2021 dan kembali pada tahun 2022, kita menyaksikan serangkaian kebijakan yang secara sistematis melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Pembangunan pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina terus berlanjut tanpa henti. Ia secara efektif mencaplok tanah dan menghancurkan harapan solusi dua negara. Ini bukan hanya masalah politik, ini adalah kejahatan perang di bawah Konvensi Jenewa. Sebuah tindakan kolonialisme modern yang kejam. Blokade yang mencekik Gaza, yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade di bawah pengawasannya, telah mengubah wilayah itu menjadi penjara terbuka. Krisis kemanusiaan di Gaza, kelaparan, dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar adalah hasil langsung dari kebijakan yang ia pimpin. Ini adalah hukuman kolektif terhadap jutaan warga sipil, sebuah kejahatan yang tidak termaafkan. Operasi militer pembantu berlabel pertahanan diri. Namun puncak dari dugaan kejahatan Netanyahu terlihat jelas dalam serangkaian operasi militer skala besar terhadap Gaza. Operasi-operasi ini yang selalu ia klaim sebagai pertahanan diri, tapi seringkali menyebabkan korban sipil yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk wanita dan anak-anak. Infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid juga hancur lebur. Kita berbicara tentang operasi Cast Lead. Meskipun dimulai sebelum kepemimpinannya, ia mendukungnya dengan cara yang sangat kuat. Operasi Protective Edge pada tahun 2014 dan berbagai eskalasi lainnya. Laporan-laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional secara konsisten menyoroti penggunaan kekuasaan yang tidak proporsional dan serangan yang menargetkan area sipil. Di bawah pengawasannya, kejahatan perang ini sering terjadi berulang kali. Iran, obsesi yang mengancam dunia. Obsesi Netanyahu terhadap Iran juga menjadi salah satu pendorong utama di balik kebijakan agresifnya. Ia terus-menerus melabeli program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Meskipun laporan intelijen menunjukkan hal sebaliknya, retorika perang yang terus-menerus ini bukan hanya untuk konsumsi domestik. Ini adalah upaya untuk memprovokasi konflik regional yang lebih besar. Dengan memanipulasi ketakutan global terhadap Iran, Netanyahu mencari pembenaran untuk tindakan yang keras, bahkan potensi serangan militer yang bisa saja menyulut perang besar-besaran di Timur Tengah. Apakah ini demi keamanan Israel atau demi mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan musuh bersama yang permanen? Impunitas dan permainan politik yang curang. Ya, yang paling mencengangkan adalah bagaimana Benyamin Netanyahu terlepas dari banyaknya bukti dan laporan dan terus menikmati impunitas. Ia dengan cerdik menggunakan posisinya, koneksi internasionalnya, dan dukungan sekutu yang kuat untuk menangkis segala bentuk akuntabilitas. Ia mahir dalam membelokkan kritik dengan label antisemitisme atau anti-Israel. It's the resurgence of anti-Semitism. Secara efektif membungkam suara-suara yang menuntut keadilan. Di dalam negeri,
Ia menghadapi tuduhan korupsi yang serius. Namun, alih-alih menghadapi konsekuensinya, ia justru memanipulasi sistem politik, mendorong reformasi yudisial yang bertujuan melemahkan kekuasaan kehakiman dan mungkin pada akhirnya melindungi dirinya dari tuntutan hukum. Ini adalah permainan politik yang curang demi kekuasaan abadi. Kesimpulan, panggilan untuk akuntabilitas. Nah, jadi apakah Benyamin Netanyahu seorang penjahat perang? Ya, dengan bukti-bukti yang terhampar luas, pembangunan pemukiman ilegal, blokade Gaza, operasi militer yang menimbulkan korban sipil masif, dan retorika provokatif yang nyaris menyulut perang regional, atau mungkin sudah perang regional. Ini sudah saatnya dunia mempertimbangkan kembali narasi yang selama ini dibangun. Ini bukan sekedar pemimpin yang kuat atau negosiator yang ulung, melainkan seorang arsitek kebijakan yang telah menyebabkan penderitaan tak terhingga bagi banyak orang. Kisah Benyamin Netanyahu adalah pengingat pahit tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkendali dan pentingnya akuntabilitas. Sudah saatnya suara-suara korban didengar dan keadilan ditegakkan, terlepas dari jabatan atau kekuasaan seseorang. Demikianlah sudut pandang lain dari Benyamin Netanyahu yang jarang kita lihat di media arus utama. Bagaimana pandangan kalian setelah mendengar analisis ini? Apakah ia seorang penjahat perang? Bagikan pemikiran kritis kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih telah berani membuka mata kalian bersama kami di Nether Side. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa mendapatkan wawasan baru. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Nether Side.